Ready, set, Jomota. Halo semuanya, balik lagi sama aku Salsa di podcast Jomota. Pada episode kali ini, aku akan bahas satu fenomena menarik yang sering kita jumpai di berbagai kalangan, termasuk teman-temanku sendiri, apalagi kalau bukan insecurity. Kayaknya kalau kita ngomongin tentang insecurity, luas banget ya cangkupannya, mulai dirasakan dari anak kecil sampai orang dewasa. Terutama anak-anak muda yang lagi memasuki fase-fase quarter life crisis. Nah, kita tuh sering gak sih nge-compare kekurangan kita dengan kelebihan orang lain? Kebetulan hari ini kita udah kedatangan narasumber. Beliau merupakan alumni dari Sarjana Universitas Pendidikan Indonesia dan Magister di University Teknologi Malaysia dengan jurusan Guidance and Counseling. Ini dia udah bersama kita, Mbak Pradita Wulandari. Halo Mbak Didit. Halo Salsa. Mbak Didit apa kabar nih? Alhamdulillah sehat. Salsa gimana kabarnya? Alhamdulillah aku juga sehat Mbak. Di masa-masa pandemi kayak gini kan kita sering WFH. Aku boleh tahu nggak kesibukan Mbak sekarang lagi ngapain ya? Oh iya, kebetulan saya tidak WFH. Oh gitu. Salsa, iya. Jadi ya aktivitasnya sekarang kerja di salah satu sekolah swasta di Jawa Barat gitu sebagai counselor gitu. Oke, jadi gini Mbak, aku pengen ngajak Mbak Didit dan teman-teman semua untuk ngobrol tentang insecurity. Menurut Mbak Didit, insecurity itu sendiri apa ya Mbak? Oke, insecurity. Jadi insecurity itu pada dasarnya adalah perasaan tidak aman ya, namanya juga insecure. Jadi secure itu artinya aman, tidak. Jadi ya insecurity adalah perasaan tidak aman. Orang yang merasa insecure cenderung takut gitu ya. Mereka tuh takut atau merasa dirinya tidak lebih baik dari orang, merasa dirinya bersalah, merasa dirinya. Jadi perasaan-perasaan negatif itu biasanya ngumpul di insecure karena dia orang-orang yang insecure itu cenderung untuk melihat dirinya kurang dari orang lain. Entah itu kurang hebat, kurang mampu, gitu, kurang berani gitu ya. Atau sebenarnya tidak hanya orang sih, situasi juga gitu, situasi. Harfiahnya seperti ini, ketika ada petir itu membahayakan kan? Iya. Gitu. Terus kita takut gitu kan, kita merasa tidak aman, itu insecure. Ya kan? Itu perasaan insecure. Jadi tidak hanya orang, situasi juga. Nanti saya akan mungkin kita sama-sama lah ya, kita sama-sama diskusi tentang apa sih itu insecure dan ciri-ciri insecure apa, penyebabnya apa. Mungkin gitu kali ya, Salsa. Nah, kalau dari Mbak Didit sendiri nih, Mbak Didit kan sering nih menemukan orang-orang yang mengalami hal seperti ini. Kalau dari yang Mbak jumpai itu biasanya rata-rata gejalanya tuh kayak gimana ya Mbak? Oh, ciri-ciri orang yang insecure. Ah, betul ciri-cirinya. Oke. Ciri-cirinya begini. Orang yang merasa takut cenderung ngapain biasanya? Kalau kita takut kita ngapain? Gimana? Murung diri. Mengurung diri. Iya. Sembunyi. Iya. Ya kan? Nah, iya, kita takut jadi kita bersembunyi. Seperti itulah ciri-ciri orang-orang insecure. Jadi yang paling kentara dari orang yang insecure adalah dia menjauhkan diri dari interaksi sosial. Itu yang paling kentara. Gitu. Jadi dia mulai tidak mau ngobrol, nggak mau ngumpul gitu. Diajak kumpul selalu nggak bisa gitu kan ya. Diajak reunian juga selalu absen gitu kan. Itu ciri-ciri orang yang insecure. Jadi kenapa? Karena dia takut gitu. Karena dia takut, dia merasa bahwa ketika dia hadir, dia terancam atau ketika dia hadir, dia merasa tidak pantas berada di sana, begitu. Betul. Jadi ciri-ciri yang paling kentara adalah dia mengasingkan diri atau menutup diri dari interaksi sosial. Begitu, Salsa. Berarti nih Mbak, kalau misalkan kayak gitu, insecurity ini biasanya muncul karena apa ya Mbak? Insecurity muncul karena yang pertama itu dia ada banyak faktor ya. Ada banyak banget faktornya kita merasa insecure gitu. Yang paling membuat
seseorang merasa insecure, yang pertama adalah penolakan. Gitu. Bisa jadi mungkin dalam lingkungannya dia pernah mengalami penolakan gitu kan ya. Siapa sih orang yang senang ditolak ya kan, Salsa? Iya, Gitu, betul merasa banget itu. ditolak. Kalau kalau ditolak itu kan rasanya gimana gitu kan. Iya, Contohnya nih, kita pengen berteman sama si A gitu. Ternyata si A tidak welcome dengan kita gitu kan. iya. Kan Gak rasanya enak banget itu gimana gitu. pasti, Mbak. Iya kan. Nah, di situ tuh akan muncul perasaan aku tuh nggak baik ya. Kok dia nggak mau berteman sih sama aku gitu kan? Atau emang aku seburuk itu ya gitu kan. Jadi perasaan takut itu akan muncul gitu. Kita menjadi takut untuk menjadi diri kita sendiri, atau kita menjadi takut atau merasa tidak aman untuk menunjukkan sifat asli kita. Karena kalau kita menunjukkan sifat asli kita, contohnya kan teman kita tidak bisa menerima karena kita pernah mengalami penolakan dulu saat saya masih bersifat seperti itu, contohnya gitu kan ya, atau saat saya seperti ini teman saya tidak bisa menerima gitu kan. Jadi penolakan itu adalah salah satu penyebab seseorang bisa merasa insecure gitu. Terus yang kedua adalah ancaman. Ancaman maksudnya di sini adalah bukan ancaman diancam orang lain gitu Iya, ya. iya. Tapi situasi yang mengancam gitu, situasi yang mengancam. Contohnya gimana? Contohnya saat teman juara atau saat teman dapat ranking Langsung nih. deh muncul insecurity dalam diri kita kan kalau kayak Iya, gitu, Mbak. karena kita merasa, contoh nih misalnya untuk anak yang biasanya dia juara satu terus kan, terus kemudian di semester berikutnya, dia juara dua dong, gitu kan, posisinya terancam kan, berarti posisinya tidak menjadi juara satu lagi, di situ dia merasa insecure, di situ dia merasa, apakah aku tidak lebih baik ya, ataukah, atau apa yang harus aku lakukan ya, jadi bukan apa yang harus aku lakukan sih, cuman kok bisa ya aku seperti itu ya kan gitu kan, atau dia mungkin merasa sangat buruk sekali. Ada anak yang gini loh, ada anak yang mungkin dia terbiasa di ranking bawah, kemudian tiba-tiba dia ranking 3 gitu kan, menurut dia tuh kan overwhelming ya, luar biasa gitu kan ya, luar biasa bisa juara 3 gitu kan, tapi beda sama orang yang udah biasa juara satu, kemudian dia turun peringkat 3. Di situ ada perasaan terancam, padahal rankingnya sama, tapi feelingnya akan berbeda, betul kan Salsa? Betul sekali itu. Jadi yang juara satu turun ke juara 3 itu dia akan merasa insecure. Dia akan merasa insecure karena dia merasa posisinya terancam. Posisi yang biasanya dia punya diambil orang lain. Jadi itu yang dimaksud ancaman. Contoh lagi misalnya nih kalau orang-orang yang di usia sudah cukup mapan atau matang gitu kan ya, di mana teman-temannya semuanya udah pada nikah gitu kan ya, sudah punya kehidupan masing-masing, dan kemudian dia merasa akan ditinggalkan teman-temannya karena teman-temannya sibuk dengan aktivitas keluarga yang masing-masing. Di situ dia merasa terancam, di situ akan muncul perasaan insecure, tidak aman gitu kan ya. Jadi jangan salah kaprah ya. Jadi kadang orang salah kaprah melihat orang lain lebih cantik, kemudian dia tidak cantik, jadi dia insecure. Itu kalau menurut saya lebih ke arah low self confidence. Jadi itu berbeda. Jadi ketidakpercayaan diri kita mungkin bagian dari insecure, tapi bukan itu penyebabnya. Penyebabnya adalah kita merasa bahwa ketika kita tidak cantik, orang akan uh, tidak menyukai kita gitu, atau ketika kita tidak cantik, orang tidak menghargai kita. Itu perasaan insecure. Jadi perasaan insecure itu bukan ketika kita lihat orang lain lebih daripada kita saja gitu, tapi ketika kelebihan orang lain itu kemudian mengancam kita. Itu perasaan insecure. Kemudian ketidakselarasan antara ideal dan actual self. Jadi manusia itu Salsa punya dua hal, ideal self dengan actual self. Ideal self itu adalah sesuatu yang dia anggap ideal untuk dirinya, gitu, diri yang ideal. Sedangkan actual self itu adalah diri yang sebenarnya. Nah, ketidakselarasan antara ideal self dengan actual self ini yang terlalu jauh menyimpang sehingga menimbulkan ekspektasi yang tinggi, ini yang menyebabkan seseorang merasa insecure. Contohnya, kita orang Indonesia ya kan,
Terus kita memimpikan memiliki ideal self seperti Oni-Oni Korea contohnya, ya kan Salsa? Iya, benar banget. Itu. Nah, berarti actual self dengan ideal self kita kan jauh ya. Maksudnya, apakah mungkin gitu kita yang memang udah cetakannya seperti ini gitu kan ya. Kemudian kita memimpikan untuk bisa memiliki self atau gambaran tubuh seperti orang lain gitu. Bahkan jangankan jauh-jauh ya ke Korea. Bahkan untuk membayangkan diri kita seperti orang lain saja itu sepertinya sudah melewati dari sepantasnya kita membayangkan ideal self kita. Cuma diri yang ideal seperti apa sih Salsa? Bersih ya kan? Jadi walaupun tidak putih, at least bersih. Betul tidak? Betul, Bahkan betul. contoh lagi banyak jerawat nih, it's okay, itu kan wajar ya yang namanya jerawat itu kan hormon gitu kan. Terus kemudian apa yang bisa dilakukan kan begitu untuk bisa memenuhi ideal self-nya supaya bisa bersih. Itu kan masih mungkin untuk dilakukan kan? Tapi kan kalau untuk harus mengoperasi hidung atau mohon maaf ini harus membayangkan diri beyond of ourselves gitu di luar dari diri kita itu kan berarti udah jauh ya dari yang sepantasnya gitu. Nah, baik. Begitu Salsa. Nah, kemudian yang memperparah insecure itu adalah perasaan larut dalam ketidakmampuan itu. Jadi kita udah tahu nih diri kita yang ideal dengan aktualnya tidak selaras gitu atau sulit untuk diselaraskan. Kemudian kita larut dalam ketidakmampuan. Jadi akhirnya kita sibuk berpikir terhadap ketidakmampuan kita, sibuk menganggap diri kita tidak mampu dari orang berbanding dengan mengusahakan agar kita bisa seimbang terhadap impian kita atau terhadap diri ideal yang kita bayangkan begitu. Makanya jadi untuk membuat ideal self itu pun kita harus rasional gitu kan ya, harus berpikir dengan tepat seperti apa sih ideal self yang benar gitu kan ya, bagaimana sih ideal self yang tepat sehingga antara actual self kita dengan ideal self kita mudah untuk diselaraskan begitu. Gitu salah satu penyebabnya sih di antara penyebab insecure, seseorang merasa insecure. Oke. Nah, berarti kalau misalkan dari beberapa faktor yang Mbak sebutkan dari tadi itu, yang aku bisa tangkap itu berarti ada beberapa advantage yang kita bisa ambil dari rasa insecurity sendiri itu. Contohnya kan kita kayak jadi ngerasa lebih terpacu, termotivasi untuk terlihat setara, bukan terlihat setara, mungkin untuk memotivasi diri menjadi lebih baik gitu kan ya Mbak ya. Tapi ada nggak ya Mbak ke kekurangannya dari insecurity itu sendiri? Oke, kekurangan dari insecurity. Tadi benar banget ya, Mbak setuju banget sama saya setuju banget sama poin yang mengatakan bahwa insecurity bisa membuat kita lebih waspada, termotivasi. Itu betul, betul banget. Karena dengan kita merasa insecurity, kita merasa bahwa kita punya kekurangan yang perlu diperbaiki. Nah, masalahnya adalah ini akan menjadi buruk ketika kita fokus pada yang kita tidak mampu gitu. Kayak tadi saya bilang loh Salsa. Jadi kita fokus sama apa yang kita tidak bisa gitu loh. Kita fokus pada apa yang kita tidak mampu gitu. Jadi kita seolah-olah ibaratnya kalau bahasa ininya sih apa ya? Berlarut-larut gitu dalam keterpurukan. Nah gitu. Iya, betul Jadi banget. ya, berlarut-larut dalam keterpurukan. Kita merasa ketika orang lain lebih baik daripada kita, ya ampun gitu, tuh orang bisa banget ya kayak gitu. Aku tuh nggak bisa, aku tuh apa sih, aku tuh apalah gitu-gitu. Jadi apa ya? Hal-hal seperti itu yang akan memperburuk insecurity kita gitu. Udahlah kita merasa tidak aman karena terancam dengan perkembangan orang lain. Kita tuh gini loh, orang yang insecure itu Salsa, ketika orang lain berkembang, dia itu merasa terancam gitu. Karena karena dia berpikir bahwa dirinya itu punya kekurangan yang
orang lain itu tidak punya gitu loh. Padahal setiap orang kan punya kekurangan ya. Setiap orang punya kekurangan dan kelebihan masing-masing. Nah, orang yang insecure itu mereka melihat ketika orang lain bisa melakukan sesuatu, dirinya itu seperti seseorang yang tidak bisa melakukan apa-apa gitu loh. Padahal dengan situasi dia mungkin bisa jadi kalau dia melihat ke dalam diri dia, dia punya sesuatu yang bisa dia lakukan. Jadi Dia punya potensi diri kurang sendiri yang bisa kita gali kan. betul, betul banget. Nah, jadi apa ya disadvantage-nya ketika kita merasa insecure? Satu, gitu, kalau kita udah terpuruk nih sama situasinya gitu kan, terus-terusan merasa insecure, yang pasti kita tidak akan berkembang. Kita tidak akan berkembang. Jadi kayak katak dalam tempurung. Sibuk mengutuk nasib aja gitu. Sibuk mengutuk nasib aja gitu, merasa bahwa dirinya memang tidak bisa apa-apalah, tidak mampu gitu kan. Dan kemudian akhirnya itu mencetak pribadi yang selalu tidak bersyukur gitu. Iya, betul banget itu. Makanya kan kalau misalnya orang bilang insecure gara-gara tidak bersyukur kan gitu ya. Iya, iya. Karena sebenarnya bukan perasaan insecure itu yang membuat dia tidak bersyukur, tapi perasaan dia yang larut dalam insecurity itu, gitu. Jadi dia larut terhadap situasi yang dia tidak mampu, padahal merasa tidak aman itu wajar gitu. Siapa sih yang selalu merasa aman? Salsa orang kita kehujanan di jalan aja kita udah insecure kan? Iya, Udah benar. takut gitu kebasahan gitu. Nah, itu sesuatu yang wajar. Insecure itu sesuatu yang wajar, tapi kemudian apakah ketika kita ngelihat hujan terus kita ketakutan terus kita diem aja gitu di tengah hujan gitu? Kan nggak Enggak, kita mungkin kan? harus make a move gitu kan, Mbak. Nah, bener. Kita harus cari tempat buat berteduh Iya. supaya tidak kena hujan, kan begitu. Nah, jadi orang yang insecure itu yang pertama dia tidak akan berkembang, dan yang kedua dia akan menjadi pribadi yang kurang bersyukur. Dan akhirnya itu membuat dia em, tidak bisa melihat situasi positif gitu dalam diri dia gitu. Dan akhirnya ya itu jadi merasa cemas gitu ya. Salah satunya tidak bisa berkembang ya itu lagi gitu. Begitu Salsa. Oke. Nah, aku mau nanya sama Mbak nih satu hal. Mm. Mbak pernah nggak ya ngalamin si insecurity? Atau ada nggak pengalaman Mbak dengan klien atau konselor tentang insecurity? Oh, oke, baik. Kalau dibilang insecure pernah lah ya manusia gitu wajar. Masih ya pernah banget. Wajar, wajar Hmm, banget. Kalau dibilang nggak pernah insecure bohong gitu kan ya. Yang namanya insecure pasti pernah orang kita. Ibaratnya gini aja deh, waktu waktu ngelihat teman-teman contoh lah ya gitu kan kalau dulu waktu zaman-zaman kuliah gitu kan ngelihat teman, ih kok bisa ya dia ikut kompetisi ini gitu kan, ih kok bisa ya dia jadi mahasiswa berprestasi gitu, terus iya, ngerasa kadang-kadang diri tuh hmm, kayaknya aku nggak lebih baik ya, atau bukan nggak lebih baik sih kayaknya, oh dibandingin dia ya aku sih nggak ada apa-apanya gitu kan. Nah perasaan itu tuh sebenarnya salah satu insecurity gitu. Nah kemudian balik lagi sih, kalau kalau saya itu berpikir seperti ini, pernah merasa seperti itu, pernah merasa kalau orang lain tuh kok bisa ya, kok aku nggak bisa ya gitu, atau ih eh, lihat orang tuh pada hebat-hebat gitu, apalagi sekarang gitu kan ya, orang-orang eh, apa namanya mulai menunjukkan bahwa dia memiliki kualitas hidup. Contoh aja simpelnya kayak orang yang bisa mengatur keuangan gitu, orang yang bisa mengatur pola hidupnya gitu. Kadang-kadang insecure saya di situ muncul, oh ternyata saya punya kekurangan ya dalam hal itu gitu, entah itu financial planning kah, entah itu self management kah gitu kan. Nah, kemudian yang saya lakukan apa gitu. Nah, ini sebenarnya yang paling penting gitu. Ketika kita merasa insecure, yang penting adalah apa yang perlu kita lakukan setelahnya gitu. Karena kan kembali lagi gitu, insecure itu biasa. Orang bisa merasa insecure, tapi yang penting kemudian apa yang dia lakukan gitu loh. Ya secara pribadi biasanya saya melihat itu sebagai satu motivasi gitu. Ketika melihat orang lain bisa melakukan itu,
bukan berarti saya harus melakukan hal yang sama, tapi saya selalu berpikir seperti ini, Salsa. Setiap orang punya potensi masing-masing. Setiap orang punya potensi masing-masing, dan setiap potensi orang pun akan berbeda ketika dia menjalaninya dengan pengalaman yang berbeda. Contoh misalnya, pengalaman pertama mencoba untuk berani berbicara di depan umum. Contohnya kita ngeliat orang lain ya bisa bicara depan umum. Kemudian kita mencoba untuk bicara depan umum. Mungkin tidak akan berhasil dalam percobaan pertama, gitu. Dan ketika kita coba dalam percobaan kedua, mungkin belum berhasil juga. Dalam percobaan ketiga baru berhasil. Nah, itu menurut saya usaha agar kita tidak lagi insecure. Itu usaha untuk supaya kita bisa menemukan ideal self kita. Saat itu mungkin, iya benar. Jadi kita berpikir bahwa orang yang ideal menurut saya adalah seseorang yang bisa mengutarakan pendapatnya. Kemudian saya berlatih bagaimana caranya mengutarakan pendapat saya, kan gitu ya. Melatih diri bagaimana caranya berbicara, melatih diri bagaimana caranya bisa memberikan pendapat dengan baik. Dalam percobaan pertama orang masih menolak. Dan saya merasa aduh sedih ya ditolak kan gitu ya. Terus percobaan kedua orang mulai yakin, tapi masih ada yang menolak. It's okay, tidak apa-apa. Gitu. Percobaan ketiga kita lakukan lagi sampai akhirnya kita merasa yakin bahwa apa yang kita sampaikan benar dan itu cukup. Entah itu orang menolak ataupun tidak, itu tidak lagi membuat saya insecure. Gitu. Iya, betul. Tapi Mbak, gitu. Kan banyak banget nih. Berarti kita intinya harus mengalami jatuh dulu gitu kan untuk bisa ada di fase seperti itu. Nah, cuman banyak kan orang-orang yang mikir kayak, udahlah, aku nggak diterima nih, pendapatku nggak diterima. Dia malah bukannya termotivasi dengan keadaan itu, malah dia justru jadi makin down. Ya kan, Mbak? Banyak banget orang-orang yang kayak gitu. Itu sebaiknya kita harus ngapain ya, Mbak, kalau kayak gitu? Sebagai temannya deh, kita misalkan sebagai temannya entah memotivasi dia kah, atau kita perlu berbuat apa untuk bikin dia nggak ngedown gitu. Oke, jadi ada dua cara, Salsa, ketika kita menghadapi situasi yang insecure. Yang pertama, kita bisa menghindarinya, dan yang kedua, kita bisa menghadapinya, gitu. Jadi, orang yang memilih untuk menghindari perasaan insecure, kita bisa konfront dia, atau gini deh, kalau kita mau menghindari hujan, contoh ya, kita mau menghindari hujan, kita harus tahu kan berteduhnya di mana, betul tidak? Betul. Bukan, kalau kita sedang dalam kondisi kehujanan dan kita ingin berteduh, kita harus tahu di mana kita berteduh. Itu artinya kita ingin menghindari hujan, betul kan? Berarti caranya adalah kita harus tahu di mana tempat yang tepat untuk kita. Jadi ketika ada orang yang merasa bahwa dirinya insecure, dia tidak diterima nih dalam satu lingkungan, dan kemudian dia merasa insecure, dan dia memilih untuk nggak lagi masuk ke dalam lingkungan itu, udahlah nggak diterima ya udah gitu kan ya, itu contohnya. Kemudian apa yang dia lakukan gitu? Kalau seandainya dia tidak mencari tempat lain, itu artinya kan dia akan kehujanan terus, betul? Betul. Jadi caranya adalah kalau orang yang menemukan orang yang seperti itu, kita harus tanyakan kepada dia, kamu mau berteduh di mana? Jadi kalau contohnya kamu merasa bahwa lingkungan ini, atau contoh ya dalam sebuah organisasi misalnya, kamu merasa kamu milih organisasi ini untuk kamu berkembang, tapi kamu tidak bisa menerima orang-orang di dalamnya ketika dia mengungkapkan sesuatu penolakan atau mereka mengungkapkan sesuatu yang berbeda dengan pemikiran kamu. Kemudian apa yang mau kamu lakukan? Mau tetap di sana dan diam saja, artinya kamu siap dong kehujanan terus. Kamu harus siap dong diberikan penolakan terus. Kalau kamu tidak melakukan apa-apa, sama saja artinya kamu membenarkan diri bahwa dirimu itu tidak cukup mampu untuk melakukan itu. Betul banget itu. Iya kan? Nah, atau kamu mau keluar saja dari organisasi itu dan mencari organisasi lain yang menurutmu lebih sesuai dengan dirimu. Itu tidak masalah, karena yang namanya organisasi, kegiatan apapun itu kan perahu ya, itu adalah satu kendaraan yang membuat kita berkembang gitu. Jadi kalau seandainya kita merasa tidak cocok dalam lingkungan itu, kalau kita
tidak melakukan apa-apa sama saja kita membiarkan diri kita dikeroyok atau kita membiarkan diri kita jatuh dalam situasi itu gitu loh. Nah, yang kedua adalah menghadapinya gitu. Pengen nerobos hujan nih, tapi nggak mau kebasahan, ya kan? Pengen Iya, nerobos hujan tapi nggak mau kebasahan. Gimana caranya? Pakai jas hujan iya gitu. betul. Usaha cari jas hujan, usaha gitu kan ya gitu, atau pakai payung gitu, usaha. Jadi kita tetap bisa berjalan dalam hujan. Itu juga sama juga ketika seseorang memilih untuk menghadapi omongan orang-orang gitu. Dia bisa melakukan banyak banyak hal. Dia bisa membiarkan diri dia kehujanan, berarti ya udah telan aja apa yang kata orang gitu. Jalan aja terus, konfront aja terus gitu kan ya. Apa namanya? Uh, apa ya bilangnya ya? Kayak orang ngomong apa, oh ya gue emang kayak gini, aku emang kayak gini gitu. Tapi kan apakah itu enak gitu dalam lingkungan situasi seperti apakah kita nyaman Iya. gitu? Nggak nyaman kan? Jadi ya kita perlu cari dong payung. Caranya gimana berarti kalau misalnya contoh nih, kalau misalnya kehujanan, kemudian kita tahu kita pengen usaha untuk cari payung, kita pengen usaha supaya tidak kebasahan. Begitu juga dalam salah satu situasi sosial. Kita melihat orang-orang menolak kita, kita cari tahu apa penyebab mereka menolak gitu. Apa penyebab mereka menolak sebenarnya? Oh, mungkin kita kekurangannya di sini. Oh, mungkin kita terlalu nyablak atau oh, mungkin kita tidak bisa menerima pendapat orang atau mungkin kita tipikal orang yang ketika orang ngomong langsung dikonfront, jadi orang sebel sama kita, gitu kan? Jadi kita mengkoreksi diri kita sehingga kita tahu nih bagaimana berinteraksi sosial dengan baik, gitu. Nah, jadi bukan Tapi justru banyak nggak sih Mbak orang-orang yang nggak aware tentang dirinya sendiri. Jadi dia ngerasa, oh ini zona nyaman saya nih, berada di circle ini, teman-teman saya pasti menerima. Nah, Itu tuh gimana tuh Mbak? bener banget. Salah satu ciri-ciri orang yang merasa insecure adalah mereka tidak mau keluar dari zona nyaman. Betul banget. Itu salah satu cirinya. Jadi mereka sudah nyaman di kondisi itu. Mereka sudah nyaman dengan ketidakmampuan mereka. Mereka membenarkan situasi mereka, gitu ya. Jadi beda ya dengan penerimaan diri ya, Salsa. Jadi beda loh. Ada orang yang bilang, ya aku mah begini-begini aja, ya dia mah wajar kayak gitu contohnya ya. Atau dia mah cantik, aku mah kayak gini, apa atuh aku mah kayak gitu kan, Iya, ada orang yang kayak gitu ya. banyak banget kita Itu jumpa orang kayak gitu. Iya, dan itu bukan penerimaan diri. Emang apa atuh aku? Emang apa gitu kan ya. Iya, Loh, memang kenapa kan gitu ya. Kamu juga berharga kok. Kamu juga cantik versi kamu gitu. Kamu juga berharga versi diri kamu. Bukan berarti kamu tidak ada apa-apanya kalau kamu tidak sama dengan mereka kan gitu ya. betul. Jadi salah satu ciri-ciri seseorang yang insecure adalah mereka sangat nyaman dengan ketidakamanan itu. Karena mereka takut Salsa. Mereka takut sehingga mereka memilih untuk menutup diri, baik itu secara mental ataupun psikis. Secara fisik ataupun psikis gitu. Oke. Kayak gitu. Contohnya gini ya, orang terancam, ada petir nih di luar ya kan? Ada petir di luar, kita takut di luar ya kan? Terus kemudian kita diam di dalam supaya apa? Kita bersembunyi supaya apa? Supaya aman kan? Supaya nyaman. Nah itu ciri-ciri orang yang insecure. Karena dia yakin dengan dia bersembunyi dia akan aman-aman saja. Gitu. Dia akan baik-baik saja. Iya. Padahal belum tentu gitu. Padahal contohnya gini, yang buruknya adalah ketika dia udah nyaman nih buat bersembunyi, padahal petirnya udah selesai. Nah itu, jadi petirnya udah kemana-mana gitu, udah nggak ada, dia masih takut terhadap hal-hal yang sebenarnya tidak perlu dia takutkan, gitu. Nah itu yang berbahaya. Jadi berbahaya tuh jadinya kan. Iya. Tadi Mbak sempat nyentil sedikit tentang organisasi, aku jadi teringat nih. Sekarang ini kan lagi musim-musimnya penerimaan mahasiswa baru nih Mbak. Kebetulan tuh beberapa pendengar kita ini adalah mahasiswa baru. Nah, menurut Mbak nih,
insecure yang kayak gimana sih yang biasanya bakal mereka rasain gitu, Mbak? Ya pastinya banyak lah ya. Banyak karena berarti mereka akan ya selamat datang. Pertama-tama selamat datang dulu ya teman-teman di lingkungan Iya, selamat datang universitas. teman-teman semuanya. Iya, nah jadi sebenarnya yang pasti bakal dirasakan teman-teman mahasiswa baru insecure untuk situasi baru ya. Situasi baru, entah itu cara belajar yang baru, lingkungan sosial baru, apakah teman-teman akan menerima mereka gitu kan ya, apakah pelajaran yang akan mereka pelajari mampu mereka jalani kan gitu ya. Gitu. Nah, jadi menurut saya sih lumayan lah ya kalau ditanya insecure, pasti banyak lah yang merasa insecure, merasa takut, merasa tidak aman, merasa akan mengkhawatirkan apalagi kalau kondisinya pandemi seperti ini Iya. jauh dari orang tua ya kan, jauh dari lingkungan keluarga gitu, atau mungkin kalau yang daring, yang online gitu kan, mungkin khawatir pesan tidak tersampaikan dengan baik kepada Betul banget. dosen kayak gitu. Jadi banyaklah kekhawatiran insecurity-nya kayak gitu kalau menurut saya sih. Nah, kalau misalkan dari kejadian yang belakang-belakang ini, Mbak, insecurity itu kan mostly muncul dari tekanan internet. Nah, sebijaknya itu kita harus seperti apa, Mbak? Oh, tekanan internet. Contohnya kayak gimana tuh tekanan internet? Contohnya nih, kalau kita posting foto di Instagram, terus ada juga teman kita yang memposting foto juga, terus pas ngeliat likes-nya banyak banget nih teman kita yang likes foto-foto dia, terus kita langsung Oh gitu. insecure, langsung kepikiran deh, Oke. pikiran aneh-aneh deh udah tentang kayak gitu. Oh, oke. Oke. Yang pertama-tama kalau itu adalah hubungannya dengan orang lain, contohnya kayak tadi kata Salsa, melihat orang lain banyak likes-nya, sedangkan kita hanya segini likes-nya, itu berarti berhubungan dengan self-comparing. Jadi Yes, kita betul banget. membandingkan diri dengan orang lain, ya kan? Betul Nah, banget. caranya adalah yaitu balik lagi, apakah kita menjadikan standar likes teman-teman kita menjadi ideal self kita? Kan gitu. Nah, kalau menurut kita yang ideal, postingan yang ideal tidak harus banyak likes, yang penting bermakna, atau postingan yang baik bukan ditentukan oleh banyaknya likes, tapi seberapa banyak itu bermanfaat bagi orang yang melihat, ya kan? Jadi, Betul. apa ya, kalau dibilang seperti itu, kembali lagi kepada kitanya melihat situasi itu seperti apa. Caranya adalah yang pertama berhenti membandingkan diri dengan orang. Gitu sih caranya yang pertama. Karena gini ya, kalau kita masih mau berselancar di media sosial, yang paling penting adalah kita harus ingat bahwa itu adalah kehidupan orang lain. Gitu. Itu adalah kehidupan orang lain, di mana mereka punya hal yang menurut mereka menyenangkan, dan tentu saja sebaliknya. Kehidupan manusia itu kayak mata uang gitu kan ya. Jadi ada bagian depan, ada bagian belakang. Kalau ada baiknya tentu ada buruknya kan gitu. Jadi dia hanya kita sendiri kok yang merasa terpuruk. Orang lain pernah dalam situasi seperti itu gitu. Hanya saja kan tidak mungkin mereka upload di media sosial saat-saat mereka terpuruk kan begitu kan, Betul. nanti seperti seolah-olah loh ngapain kita mengadu nasib kita pada orang lain kan begitu. Orang mungkin niatnya untuk membagikan kesenangan positifnya, dia ingin memberikan positif vibe pada orang lain. Kalau dalam kondisi kita masih bisa happy, kita masih bisa bahagia gitu kan, memotivasi orang lain untuk ikut bahagia, tapi kita melihatnya sebagai sesuatu ancaman ya Iya, kan? betul Ancaman banget itu. kayak gitu. Nah, Karena kan begitu juga sebetulnya soal kehidupan sosial media itu hanya 20% dari kehidupan asli ya kan, Mbak? iya bener Jadi banget. semuanya tuh benar-benar kita upload di sosial media kita. Iya bener. Nah kalau misalnya gini ya, kita ngelihat nih misalnya medsos medsos orang, kok dia banyak like-nya sih kita enggak, kayak gitu. Nah, mungkin bisa kita lihat seberapa bermakna sih sebenarnya postingan kita bisa lihat kayak gitu. Atau seberapa seberapa bermakna sih
pribadi kita. Mungkin yang perlu diubah bukan postingan kita, tapi pribadi kita. Mungkin kita perlu Setuju, setuju. perbaiki diri untuk lebih bukan secara fisik ya, tapi maksudnya kita perlu menyadari mungkin ada yang kurang dalam kita berkomunikasi dengan teman-teman kita gitu. Karena kalau saya tidak salah itu pernah ada ungkapan bahwa sebenarnya yang namanya media sosial itu loyalitas. Iya, Loyalitas, iya nggak sih? bener banget. Loyalitas. Jadi ada orang yang cuma ngupload apa namanya foto atau gambar warna putih bisa like-nya bisa banyak gitu. Dari mana dia dapatkan loyalitas? Orang-orang yang mengikutinya merasa ya postingannya menarik. Mungkin bukan hanya postingannya tapi dirinya, diri pribadi orang yang mengupload itu menarik gitu sehingga orang nge-like. Dan menurut saya begini Salsa, yang namanya media sosial gitu kan ya. Kebanyakan kalau menurut saya Salsa, yang membuat seseorang menjadi insecure dalam media sosial adalah ketika dia mulai melihat kehidupan orang lain. Sebenarnya bukan hanya bukan like sih kebanyakan ya, tapi karena kehidupan. Jadi dia melihat, ih orang bisa gitu ya punya rumah kayak gitu, atau ih orang bisa gitu ya gitu punya punya keluarga lucu-lucu, ih aku nggak kayak gitu keluargaku, ada lah yang kayak gitu kan ngelihat orang pasang foto keluarga terus kemudian sorry to say gitu kan ya mungkin keluarganya tidak harmonis atau bagaimana dan kemudian dia mulai mengkomparkan diri dia dengan orang lain kayak gitu. Kemudian sebenarnya gini, uh, ketika orang itu mengupload foto keluarganya bisa jadi dia upload itu sebagai bukti bahwa dia sayang sama keluarganya kan itu menunjukkan menunjukkan apa ya, rasa bersyukur dia diberikan keluarga seperti itu. Kemudian orang yang melihatnya memandangnya menjadi negatif. Ih, ngapain sih pamer-pamer keluarga seperti itu? Gimana kalau orang yang tidak punya keluarga? Loh, kok seperti itu pandangannya kan jadi berbeda ya. Padahal niatnya untuk upload adalah untuk rasa syukur atau Iya, mungkin dia ingin menunjukkan bahwa keluarganya juga sosok yang bangga untuk dia share ke orang lain. Dia tidak perlu merasa malu dengan keadaan keluarganya atau segala macam kan seperti itu. Tapi orang yang melihatnya merasa insecure karena merasa bahwa dirinya tidak punya seperti itu. Nah, dirinya tidak punya seperti itu dan akhirnya dia merasa takut buka medsos atau nggak mau main medsos lagi udah pusing lihat medsos kayak gitu kan orang isinya pamer semua udah males lihat medsos kayak gitu padahal ya sebenarnya tinggal kita nih memilih tempat berteduh saja mungkin kalau kita tidak suka pada postingan itu coba cari postingan lain yang mungkin lebih motivatif yang mungkin lebih sesuai dengan karakter kita kan gitu atau postingan yang bisa membuat kita lebih positif ke depannya. Itu semuanya itu dalam kontrol kita, kita yang punya hak kendali terhadap diri kita. Begitu Salsa. oke, setuju banget itu tadi sama kata-kata Mbak Didit itu. Oke, nah untuk penutup sesi kali ini nih Mbak, aku mau minta tips dari Mbak Didit untuk how to overcome with the insecurity itu sendiri. Gimana tuh Mbak? Oh, oke. Baik. Bagaimana cara mengatasi perasaan tidak aman ya? Iya, Yang pertama, kita cari tahu dulu penyebab insecure-nya apa. Kita cari tahu dulu penyebab kita merasa tidak aman itu apa. Gitu. Apakah contoh ya, misalnya apakah kita melihat orang lain lebih sukses sehingga kita merasa tidak aman? Kemudian kita bisa berpikir, apakah itu pemikiran yang tepat gitu. Ketika kita merasa orang lain itu lebih sukses daripada kita, kemudian kita merasa kita tidak lebih baik daripada mereka. Padahal itu adalah soal waktu, ya kan? betul banget. Kemudian atau mungkin penyebab kita insecure adalah kita melihat di media sosial orang bisa berfoto dengan keluarganya atau orang bisa berfoto tentang kesuksesannya gitu sedangkan kita tidak bisa. Kemudian kita bisa tanyakan kembali sebenarnya apa sih tujuan kita memiliki media sosial itu gitu ya. Nah, jadi ketika kita mengalami insecure, kita cari tahu penyebabnya dan kemudian kita pikir kembali deh, apakah pemikiran itu adalah pemikiran yang tepat gitu untuk difikirkan. Itu satu.
Yang kedua, coba cari zona yang aman daripada zona yang nyaman. Salsa. Jadi gini, maksudnya adalah bukan berarti kita main aman ya, tapi kita tuh sekarang merasa insecure loh, gitu ya. Kalau kita saya memposisikan diri sebagai seseorang yang merasa insecure ya. Saya merasa diri saya tidak aman nih sekarang. Diri saya merasa saya kurang kurang merasa, saya jadi takut nih dalam kondisi ini. Contohnya, ya, jadi pilih zona yang aman, bukan zona yang nyaman. Caranya bukan berarti kita bermain aman gitu ya, Salsa. Jadi kita tidak mau mengambil resiko atau bagaimana gitu. Tapi sebenarnya gini loh, kalau kita merasa insecure, sebenarnya kita tahu nih, ada sesuatu dalam diri kita yang terbatas gitu, yang kita tidak mampu gitu. Caranya adalah kemudian bukan kita bermain nyaman itu atau berada di zona nyaman tuh seperti ini loh. Jadi kita tahu kita terbatas, tapi kita nyaman pada kondisi ini. Kita nggak mau bergerak, gitu. Kita nggak mau mencari zona yang aman buat kita supaya kita tetap bertumbuh dalam situasi itu. Gitu. Kita sibuk dengan kita hanya berpikir kalau ini udah nyaman lah, udahlah nggak usah kemana-mana. Emang aku mah kayak gini, gitu. Emang aku kayak gini, aku emang nggak bisa apa-apa, aku memang seperti ini, kayak gitu kan aku penuh rasa takut, ya aku emang penakut, kayak gitu kan. Berarti kan dia bermain di zona yang nyaman saja gitu, tidak di zona yang aman gitu. Simple saja. Contohnya yang sering terjadi, insecurity yang sering terjadi adalah di situasi kayak gini gitu kan, di situasi pandemi gitu. Kita nyaman gitu dengan beraktivitas di luar tanpa kita berpikir kalau kita beraktivitas di luar itu membahayakan orang-orang di sekitar kita. Kita tidak berpikir kita insecure gitu. Kita insecure kalau kita nolak ajakan teman, kita jadi diasingkan nantinya. Kita nanti ditolak gitu kan ya. Kita khawatir gitu kalau seandainya kita insecure lah intinya. Kalau misalnya ngeliat teman-teman bisa keluar atau bagaimana gitu kan, kita tidak bisa. Kemudian kita jadi seperti orang yang cupu atau penakut atau bagaimana kan kayak gitu. Padahal sebenarnya kita itu sedang berada pada zona yang nyaman gitu. Itu bukan karena zona yang nyaman kita adalah berinteraksi sosial, kan kita makhluk sosial ya. Jadi kita sekarang sedang ditantang untuk mencari zona yang aman supaya kita uh, dan zona yang aman itu membuat kita tidak nyaman karena mengukung atau mengurung kita dari kebiasaan kita sebagai makhluk sosial untuk bisa berinteraksi sosial secara langsung kayak gitu. Jadi intinya, bagaimana caranya untuk bisa mengatasi insecure adalah kita coba untuk mencari zona yang aman, gitu. Walaupun kita insecure, tapi coba dihadapi. Bisa jadi, jangan-jangan dengan kita menghadapi insecure kita itu, orang-orang justru malah terinspirasi pada apa yang kita lakukan, gitu. Contohnya saja kan kayak kegiatan-kegiatan daring, awalnya kita bingung kok bisa seminar daring kan gitu, kok bisa seminar online, memangnya bisa kayak gitu. Buktinya bisa gitu. Jadi kita bisa mencari zona yang aman untuk kita supaya merasa aman gitu. Jadi coba cari zona yang aman. Kalau kita merasa teman kita tidak bisa memberikan kita sisi positif, kalau kita melihat teman kita orang yang selalu ibaratnya mengancam kita dalam artian dia tidak suportif atau kata-katanya atau pergaulannya membuat kita merasa tidak nyaman, merasa tidak aman gitu kan, terlalu julid lah atau apa, itu kan misalnya kita bisa memilih untuk tidak berteman dengan orang seperti itu dan mulai mencari lingkungan baru gitu. Memang tidak nyaman, itu tidak akan nyaman karena kita akan merasa bahwa orang akan melihat bahwa dia udah nggak mau main sama kita, sombong, penilaian seperti itu akan membuat kita tidak nyaman. Tapi kemudian kita lihat deh, kalau kita sudah mencari circle baru yang lebih positif atau yang lebih membangun kita akan tahu bahwa sebenarnya itu hanya insecurity yang bisa kita lalui gitu. Itu insecurity sesaat tuh.
ketakutan kita yang awal-awalnya dibicarain sama orang lain, tapi ternyata pilihan kita untuk menyelamatkan diri kita, bergerak dari zona yang nyaman ke zona yang aman itu akan membantu kita gitu untuk membangun diri kita gitu Salsa. Terus kemudian ada lagi bagaimana caranya supaya kita bisa mengatasi insecure. Yang pertama adalah berdamai dengan diri. Yang kemudian adalah berdamai dengan diri, bukan pertama, yang ketiga ya, berdamai dengan diri. Nah, ini cara yang paling sulit. Paling sulit, tapi kita harus coba gitu. Kita harus coba. Karena dengan kita berdamai dengan diri, artinya kita menerima segala kekurangan dalam diri kita tanpa memandang diri kita rendah. Jadi tidak ada lagi kata-kata yang waduh, dia cantik banget ya, aku mah apa? Bukan. Itu bukan berdamai dengan diri, itu sama aja ngejekin diri sendiri. Jadi hati-hati. Nggak mudah ya Mbak untuk menanamkan mindset itu untuk kita semua. Iya, jadi gini Salsa, kalau misalnya kita ingin berdamai dengan diri, yang pertama adalah kita siap untuk memaafkan diri kita, gitu. Kita siap memaafkan diri kita. Misalnya contoh, itu orang bisa cantik ya, tapi nggak apa-apa sih, aku nggak perlu cantik, yang penting pinter, contohnya gitu kan ya. Atau, nggak apa-apa sih, aku nggak cantik, yang penting rajin, kan gitu. Jadi kita mencari sesuatu yang membuat diri kita merasa kembali aman, gitu Salsa. Karena sekarang itu kita sedang insecure, kemudian kita tambah insecurity diri kita dengan memojokkan diri kita, kan itu kasihan kan gitu, diri sendiri kasihan dong gitu loh. Jadi kalau misalnya kita merasa insecure, yang pertama, jadi ada 3 hal ya. Yang pertama tadi kita kenali apa yang membuat kita insecure. Orang lain misalnya, oke, kita udah tahu nih orang lain bikin kita insecure. Nah, kemudian yang kedua, kita cari zonanya. Kita cari zonanya yang aman, supaya, misalnya contohnya kalau kita lihat di posting orang lain bikin kita insecure, cari postingan lain yang membuat kita tidak insecure. Atau simpan media sosial gitu mungkin, atau link-link DIY gitu yang membuat kita lebih kreatif, kan seperti itu. Produktif juga pastinya kan Mbak. Iya, membuat kita lebih produktif gitu. Atau mungkin ya, karena mungkin begini, kenapa kita tidak bisa menghindar dari media sosial, karena tadi kita sangat nyaman melihat kehidupan orang lain yang senang-senang itu. Kita nyaman membandingkan diri kita dengan orang lain itu, memojokkan diri kita gitu kan ya. Nah, jadi kita jadinya tidak bisa untuk kemudian berlari ke zona aman. Nah, yang ketiga adalah tadi berdamai dengan diri, berdamai dengan diri sendiri. Itu dia tadi 3 poin caranya. Oke, nah itu dia tadi beberapa tips untuk menghadapi insecurity kita dari Mbak Didit. Semoga bisa jadi insight-insight baru untuk teman-teman semua yang dengar podcast ini. Oke, kalau gitu sampai di sini aja Mbak pembahasan kita tentang insecurity. Makasih banyak ya Mbak udah meluangkan waktunya untuk mau aku tanya-tanyain. Sama-sama. Oke, untuk teman-teman yang mendengarkan podcast ini, jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan, jaga jarak, dan jangan lupa maskernya selalu dipakai ya. Oke deh. Terima kasih banyak Mbak Didit. Oke, sama-sama, Salsa.